Andai bukan karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mungkin tidak ada Idul Adha. Tetapi lantaran karena pengorbanan seorang manusia, hamba Allah yang mengaku cinta kepada Allah, lalu kemudian Allah menguji kecintaannya dan dia lulus dalam ujiannya, maka kemudian hari ini dijadikan sebuah hari yang terus akan membangkitkan semangat perjuangan dan pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengaku cinta kepada Nabi, maka untuk mencapai hakikat kecintaan tersebut kita wajib harus pasti melalui ujian-ujian tersebut. Namun alhamdulillah dengan berkah Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan ujian yang sangat berat kepada kita. Coba bayangkan para hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan gelar Khalilullah, untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, maka kemudian malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh sesuatu?" Kata Nabi Ibrahim, "Jika kepada kamu, tidak." "Wahai Ibrahim, apakah ada pesan yang akan saya sampaikan kepada Allah detik-detik sebelum kamu dilemparkan ke api?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Tuhanku Allah Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hatiku. Jadi kamu tidak perlu repot-repot, wahai malaikat." Ini adalah cinta kepada Allah. Ini adalah iman kepada Allah. Ini adalah keyakinan kepada Allah. Maka ketika cinta, keimanan dan keyakinan kepada Allah telah melebur menjadi satu sifat di dalam hati seorang mukmin, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan bahaya kepadanya, walaupun api terbesar yang pernah dibuat oleh manusia yang dilakukan oleh Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Apakah tidak jadi dibakar? Jadi dibakar oleh api, dilemparkan ke api. Bahkan tidak bisa Nabi Ibrahim dilemparkan begitu saja ke api, ditarik dari jauh dengan ketepel, dan kemudian terlempar dengan sendirinya masuk ke dalam kobaran api yang sangat besar. Berhari-hari api itu berkobar sampai kemudian padam. Apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim tidak satu helai rambut pun terbakar oleh api. Karena api adalah makhluknya Allah. Api akan membakar kalau dia diperintahkan oleh Allah untuk membakar. Api tidak akan pernah mampu membakar kalau tidak ada kehendak Allah untuk membakarnya. Pada saat Nabi Allah Ibrahim, seorang hamba yang cinta, yakin dan beriman kepada Allah, ada di dalam api yang berkobar. Apa kata Allah? Allah menitahkan kepada api yang besar itu, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan memberi keselamatan dan keamanan bagi Ibrahim. Di dalam api, di dalam dirimu itu, wahai api, ada hamba yang aku cintai. Di dalam kobaranmu ada seorang yang dalam hatinya beriman kepada Allah. Di samping di dalam kobaranmu ada seorang makhluk yang aku jadikan ia sebagai sabab akan lahirnya kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi maknanya dari mulai Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjaganya, Allah akan mencukupinya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Karena itu, maka kemudian tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah istri seorang nabi, kemudian diberi kemudahan oleh Allah, tidak. Tetapi Nabi Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, harus mondar-mandir mencari air di tengah padang pasir yang panas.
Ketika dia berada di satu tempat yang kemudian dinamakan dengan Safa, dia melihat di kejauhan kurang lebih 1 kilo, hampir 1 kilo, ada fata morgana yang nampak seperti sesuatu yang basah. Dia kira akan ada air di sana, lari Siti Hajar. Begitu sampai di Marwah, ternyata dia hanya mendapatkan fata morgana dan tidak ada air. Lari lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah. Demikian sampai 7 kali. Ditinggalkan Nabi Ismail, putra bayinya, berada di atas padang pasir. Kemudian pada saat lari ke-7, dia mendapati bukan di Safa airnya, bukan di Marwah airnya, tetapi berada di dekat kaki daripada putranya yang masih bayi, memancar, yang kemudian air itu dikenal dengan air Zamzam. Sebuah pelajaran dari Allah. Kadang-kadang kita berharap dari sana, tetapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan di tempat yang lain. Karena ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan. Tetapi ingat, setiap permintaan kita kepada Allah, Allah bukan akan memberi sesuai dengan permintaan kita, tetapi Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Allah yang Maha tahu apa yang kita butuhkan dan terbaik untuk kita. Ditinggalkannya kira-kira 10 tahun Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang masih kecil. Allah ingin menguji nabinya sampai di mana kecintaannya setelah dia melahirkan anak, suruh buang jauh di tengah padang pasir. Ketika sampai usianya 10 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Sambani anakmu. Lihatlah anakmu yang ada di tempat jauh yang namanya Bakkah. Tapi jangan lupa bawa pisau. Karena kamu ke sana ketika melihat anakmu, maka sembelihlah anakmu." Kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah mengalahkan segala apa yang dicintai oleh Nabi Ibrahim. Dia datang ke Mekah, melihat putranya yang baru beberapa hari dilahirkan harus dibawa ke tempat jauh, ditinggalkan selama 10 tahun. Kemudian tiba-tiba putra itu yang masih sangat lucu, cerdas, bagus, ganteng. Betapa rindunya Nabi Allah Ibrahim ketika bertemu dengan putranya tidak terperikan, tidak bisa dibayangkan. Tetapi Nabi Allah Ibrahim datang menemui putranya dengan selaksa kerinduan di dalam hati. Namun bisa dibayangkan para hadirin, di balik kerinduan itu ada sebuah perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Tetapi Ibrahim adalah Khalilullah. Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Ibrahim adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mencintai Allah dan kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dosa kita mencintai selain Allah. Diwajibkan kita mencintai istri kita, mencintai harta kita, mencintai saudara kita, mencintai apapun yang berhak untuk kita miliki. Tetapi permintaan dari Allah, silakan cintai apa yang ingin kalian cintai, tetapi jangan sampai melebihi kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail memiliki sebuah keyakinan, silahkan semuanya hilang, tetapi jangan Allah yang hilang. Karena kalau seorang hamba telah kehilangan Allah, maka dia tidak akan memiliki apapun, walaupun dia bergelimang dengan kekayaan dan memiliki segala fasilitas dan segala kemudahan. Tetapi kalau segalanya hilang, namun Allah tetap dimiliki oleh seorang hamba, maka apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Apa yang tidak dipunyai oleh Allah? Apa yang tidak mampu diberikan oleh Allah? Apa yang akan menjadikan seorang itu hina kalau dimuliakan oleh Allah? Apa yang akan menjadikan orang itu celaka kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hingga hadirin, berkat pengorbanan tersebut, maka kita sampai pada hari ini masih mengenang hari besar yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim. Ditanya putranya, "Wahai anakku, aku akan menyembelih kau dalam mimpi. Bagaimana menurutmu?" Pada anak umur 10 tahun. Bayangkan
anak-anak kita umur 10 tahun apa yang dia bisa, apa yang dia hafal, apa yang dia paham, apa yang dia diimani oleh hatinya, sampai sebesar apa keyakinannya kepada Allah dibandingkan dengan seorang anak 10 tahun bernama Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, kakek daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dengan pisaunya ditanya putranya, aku akan menyembelih engkau dalam mimpi dan itu adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepadaku, maka sang bocah 10 tahun dengan kemantapan keimanan dan keyakinannya kepada Allah dan kepercayaan bahwa apa yang ditentukan oleh Allah, apa yang sudah digariskan oleh Allah itu jauh lebih baik daripada ikhtiar dan pilihan kita. Kata sang bocah, ya abdi, wahai ayah, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, walaupun harus menyembelih aku. Kalau seandainya itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan ya Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati Ismail kecil ini adalah orang yang sabar memberikan lehernya untuk dipotong oleh ayahnya sendiri jika seandainya itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Betapa kemudian di Idul Adha dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang Allah yang besar dan diantaranya sebutan takbir itu untuk membesarkan sebuah peristiwa yang mana jarang, bahkan hampir tidak ada seorang dengan kecintaannya mampu mengorbankan apapun yang dimilikinya, termasuk putra yang sangat dicintainya. Itulah pengorbanan Nabi Ibrahim sehingga kemudian menjadi tinggi dengan nama Al-Khalil. شرفه الله في جواره